Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi teman-teman semua ya. Mudah-mudahan teman-teman dimanapun berada sehat selalu, panjang umur, dilancarkan usahanya dan dilancarkan rezekinya ya. Amin. Sebelum nonton videonya, saya ucapin banyak terima kasih ya buat teman-teman yang sudah setia menonton video saya, yang sudah subscribe. Saya ucapin banyak terima kasih, semoga dilancarkan rezekinya ya. Yang belum subscribe silahkan subscribe teman-teman ya. Subscribe itu gratis, kita bisa berbagi pengalaman ya. Hari ini saya lagi ngecekin telur teman-teman ya. Telur burung parkit Australia. Jadi banyak teman-teman yang bingung juga ya menanyakan soal telur burung parkit Australia. Jadi telurnya banyak, nggak netes-netes itu ya. Jadi banyak juga faktornya ya. Yang pertama, dia nelur nggak ngisi. Yang kedua, itu bisa saja bukan jantan dan betina teman-teman, tapi betina dan betina ya. Jadi nggak ada jantannya, bisa juga. Makanya dia nelur tapi nggak netes-netes itu ya. Kemudian juga ada juga yang bertanya itu telurnya itu enggak netes udah umur 25 hari, itu gimana caranya gitu ya. Jadi kalau misalkan teman-teman, ini yang biasa saya lakukan teman-teman ya, kalau emang teman-teman ada waktu untuk melakukan pencatatan, catat mulai dari dia bertelur teman-teman ya. Jadi hitung 22 hari ke depan. Harusnya itu hari kedua 2, 23, 24 itu harusnya netes ya. Tapi kalau udah lewat dari itu biasanya enggak netes. Jadi percuma kalau ditungguin ya. Enggak bakalan netes kalau misalkan lebihin dari 25 hari. Karena rata-rata 21 sampai 25 hari jika telurnya banyak teman-teman. Jadi netesnya itu kan bergantian ya. Mungkin pertama bisa aja netes 2, kemudian besok 2 atau 1 dan seterusnya gitu ya. Gitu. Jadi yang biasa saya lakukan itu, saya paling enggak kalau misalkan lupa mencatat itu cek glodoknya teman-teman ya. Jadi kayak seperti hari ini ya, kebetulan saya ngecekin glodok yang sedang angrem ya. Kalau ini kan udah netes ya, cuma belum nelur lagi. Nah ini tadi mau saya periksa tapi masih angrem ya, betinanya itu nggak mau keluar ya. Jadi saya ngecek yang ini tadi, yang glodok ini telurnya ada 9 teman-teman. Jadi curiga ya kalau telurnya lebih dari 7 itu harus curiga. Kenapa gitu ya? Bisa saja telur pertama itu kan, misalkan periode pertama itu nelur 6 atau 7. Berarti yang 3 itu telur periode kedua teman-teman. Jadi yang pertama tadi, periode pertama tadi 6 atau 7 butir itu harus dicek. Diceknya kita senter teman-teman ya. Jadi biar dia fokus ke telur kedua, periode kedua itu. Jadi kalau terlalu banyak itu perlu curiga. Curiganya seperti itu ya. Bisa saja yang pertama itu enggak netes, makanya perlu dicek gitu. Ini tadi udah saya cek, sebagian saya ambil ya. Jadi ini mumpung keluar nih. Itu saya sisakan 4 butir ya, karena itu telur baru. Jadi yang telur lama itu terlihat setengahnya kopong teman-teman, kopong dan bening ya. Nanti kita coba contohin center ya. Yang ini juga sama. Terus yang ini induknya anggap teman-teman ya, biarin aja tuh di dalam. Sama ini juga tadi saya ambil ya, saya ambil telurnya itu yang periode pertama, ini udah ada telurnya lagi. Di sini ada 4, yang 5 tadi saya ambil ya. Nah ini
telur yang saya ambil teman-teman ya. Tuh, banyak banget. Dari 2 glodok ini dapat berapa nih telur jong ini? 6 sama 5 11 ya, 11 butir. Jadi ini jong semua. Udah melebihi dari 25 hari. Makanya saya ambil ya. Oke teman-teman ya. Ini tadi telur yang saya udah cek, saya ambil ya. Jadi dari beberapa glodok tadi, 2 glodok tadi. Itu kita ambil ada 11 butir ya. Dan ini saya cek ada yang berair, ada yang kering gitu ya. Jadi kita kasih lihat teman-teman ya. Tuh, ini berair teman-teman ya. Tuh, nggak ada isi apa, nggak ngisi ya. Tuh, nggak ada warna merahnya gitu. Nah, terus telur berikutnya nih, dia kering teman-teman ya. Tuh, sebelahnya gelap, sebelahnya kosong nih. Dan beratnya pun nggak berat ya, jadi enteng ya. Kalau kita pegang gini, nih, ini juga kering ya. Tuh, setengahnya kering. Terus yang berikutnya nih, tuh kering ya. Yang berikutnya nih, ini juga kering bening. Jadi seperti itu teman-teman ya. Kalau misalkan telur jadi itu biasanya dia itu berwarna gelap agak merah, dan kalau misalkan udah jadi anak ada cindilnya itu ada urat-urat warna merah ya, jadi kayak darah gitu ya, dan itu pun berdenyut dan berasa agak berat kalau kita pegang. Seperti itu teman-teman ya. Jadi kalau telur seperti ini kita tungguin percuma gitu ya, nggak akan netes. Walaupun dia warnanya normal, misalnya kita senter warnanya kuning, telurnya terlihat normal, tapi udah ngelebihin dari 22 hari, lebih baik diambil ya. Tapi jika teman-teman ada waktu untuk melakukan pencatatan, lebih baik dicatat juga teman-teman ya. Jadi awal dia nelur dicatat, itu lebih efektif lagi gitu. Jadi nggak mengira-ira, nggak perlu ngecek lagi pun, nggak perlu nyenterin maksudnya ya. Jadi kalau nggak netes dalam 22 hari udah pasti itu bakal zong ya, nggak bakal netes gitu. Oke, ini hanya sekedar video hiburan teman-teman ya, kita berbagi pengalaman pribadi ya. Ya mudah-mudahan bisa ngejawab. Kemarin teman-teman ada yang nanya ya. Nah kalau ini umurnya udah sebulan teman-teman ya, jadi bentuknya kayak gitu. Apa bulunya kalau sebulan tuh seperti itu. Oh, ini dibesarin sama induknya itu ya. Jadi kalau udah sebulanan biasanya itu suka keluar ya, jadi keluar sendiri ya. Jadi nggak saya keluarin, memang dia keluar sendiri. Mungkin naluri alaminya ya. Tuh. Betul, kemarin belum lama kita ini ya, baru 2 hari lah kita bersihin, kita ganti sarang. Ini sekarang malah keluar nih, mungkin bosen kali di dalam. Kayak orang aja bosen ya, emang udah waktunya teman-teman ya. Emang rata-rata kalau anak burung parkit Australia itu kalau dia udah 1 bulan atau 1 bulan seminggu gitu ya, dia itu keluar sarang ya, seperti ini ya. Ini sebenarnya udah siap panen, kita lolos sendiri pun udah bisa ya, kita jinakin juga udah bisa teman-teman ya. Tapi kita biarin aja dia lolos induk, kita sambil ya buat berbagai pengalaman ke teman-teman ya, yang mungkin kemarin-kemarin nanya ya,
Dan mungkin video ini mudah-mudahan bisa ngejawab ya dari beberapa pertanyaan itu ya. Harus bagaimana ketika telurnya terlalu banyak, terus anakannya harusnya dipanen umur berapa gitu ya. Kalau panen bebas teman-teman ya. Sekarang itu teman-teman penangkar itu udah canggih ya. Ada yang panen telur pun ada gitu ya. Telur diambil, ditetesin pakai mesin penetas. Ada juga panennya itu dilolohnya umur 0 hari. Jadi baru netes langsung diambil juga ada tuh ya. Jadi kalau mau alami, kita tahu prosesnya. Kita loloh induk seperti ini teman-teman ya. Kita tahu tuh karakter jantan dan betinanya. Jadi kalau burung parkit Australia itu jantan dan betina dia ngeloloh ya. Ngelolohnya bergantian. Angremnya pun bareng-bareng ya. Setia banget ya. Mudah-mudahan teman-teman penonton juga setia nih ya. Kayak burung parkit Australia. Amin, amin, amin. Oke teman-teman, ini hanya video hiburan dari saya. Mudah-mudahan ya bermanfaat buat kita semuanya. Kurang lebihnya mohon maaf. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.